damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat Penjabat Bupati Klungkung, yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Bapak Ibu, seluruh undangan yang telah hadir dalam kegiatan DKT. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan diskusi kelompok terkumpul atau DKT perencanaan daerah terkait SPM pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan DKT pada hari ini, Kamis tanggal 21 Maret 2024, bertempat di Windam Hotel Kabupaten Klungkung. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kesibukannya, karena pertemuan ini sangat penting bagi kita lakukan untuk nantinya bersama-sama berdiskusi terkait capaian indeks prioritas standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang telah dipilih oleh Kemendikbudristek sebagai prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong terjadinya transformasi pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwa tujuan dari penetapan indikator prioritas dan hasil capaiannya adalah untuk membantu daerah dalam melakukan rasionalisasi dalam penggunaan anggaran agar sesuai dengan kondisi yang berbasiskan data. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa unsur undangan pada kegiatan DKT hari ini adalah dari narasumber berasal dari unsur Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Keuangan Daerah. Sedangkan dari unsur peserta pada kegiatan ini adalah berasal dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, dari unsur BPKSDM, dari unsur Bapeda, dan dari unsur BPKAD. Bapak Ibu yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwa tujuan dari pertemuan ini antara lain. Yang pertama adalah mensosialisasikan Surat Menteri Nomor 51 Indonesia Raya. Kepada hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Nanti acara selanjutnya akan disampaikan pengarahan dari Kepala BPMP Provinsi Bali kepada Bapak Imade Alim Witama STMPD. Kami persilakan. Bapak dan Ibu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Klungkung, Bapak Nyoman Jendrika SOSMM. Yang saya hormati Bapak Sekda, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten, Bapak Bio Darmawan. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang selalu berkolaborasi kuat dengan BPMP, yang saya hormati juga Kepala BPKAD dan Bapak Ibu semua, beserta yang tidak bisa yang disebutkan satu persatu yang
sudah hadir di dalam pertemuan kita yang luar biasa hari ini. Izinkan saya bertanya ya Bapak Ibu ya. Terbang tinggi burung merpati, membelah awan di langit pagi. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu di hati sebagai ajang kita berdiskusi dan berbagi. Saya berharap Bapak PJ Bupati dapat kami laporkan bagaimana capaian untuk pendidikan di Kabupaten Lumbung yang capaian SPM itu sudah meningkat dari tuntas muda menjadi tuntas remaja di tahun ini. Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa, tapi tentu kita terus tertantang untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kami berharap sebenarnya Lumbung ini menjadi pionir di tahun depan mencapai tuntas remaja. Tepuk tangan dulu kita semua ya. Tepuk tangan berarti kita komitmen ya kalau depan kita tuntas remaja gitu ya. Yang kedua, dari posisi indikator prioritas yang menjadi indikator SPM kita itu 100 sama indikator prioritas. Lumbung sudah memenuhi 64 indikator prioritas itu 59,26%. Tepuk tangan dulu kita semua. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu pengarahan dari penjabat Bupati Kelungkung kepada Bapak I Nyoman Jendrika Esos MM. Dapat kami persilakan nanti sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Pada Bapak kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Pendidikan BPD Provinsi Bali, yang terhormat Bapak Sekretaris Kabupaten Lumbung, yang diwakili Bapak Asisten, terima kasih Pak Asisten. Kepala Badan Pembangunan Daerah, Bapak Badan, ada yang wakili. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ada Kepala Sumber, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lumbung yang akan melakukan akhir ibadah. Inilah bapak-bapak kita panjang bila syukur terhadap ide yang diwasil Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat rahmat hidayah serta karunia pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi kelompok terkumpul DKT yang penting ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pagi ini menjadi momen yang sangat berharga bagi kita semua untuk mengulas dan mendiskusikan perkembangan terkini terkait dengan peraturan pendidikan dan standar pelayanan minimal atau SPM di Kabupaten Lumbung. Ini jika saya berikan arahan khususnya kepada organisasi pemerintah daerah terkait, terutama dalam hal standar pelayanan minimal atau SPM di dalam pendidikan menjadi prioritas utama. Kita bersama-sama di dalam mendukung harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai standar pelayanan minimal siang. Maka acara diskusi kelompok terkumpul terkait peraturan pendidikan dan standar pelayanan minimal SPM di dalam pendidikan di Kabupaten Lumbung secara resmi dibuka. Kemudian saya minta berserta untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi ini demi tercapainya hasil yang optimal. Itu teman-teman tadi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya akan kita menikmati KPP atau kudapan. Namun sebelumnya, setelah kudapan nanti kita akan lanjutkan dengan materi dari para narasumber.
Jadi diskusinya seputaran SPM, kemudian seputaran capaian pendidikan supaya kita bisa bagaimana nanti penganggarannya, indikator mana yang perlu kita tambahkan kembali supaya prioritas pendidikan atau anggaran pendidikan bisa optimal seperti itu ya bagaimana seperti. Ya untuk pertama yang persilakan alurnya langsung saja Pak nanti Bapak sampaikan dari Bapak tadi saya Bapak sampaikan apa sih yang sudah Bapak lakukan dan apa upaya-upaya yang Bapak sudah lakukan untuk mensupport semua program-program tersebut. Kemudian kita bisa tidak lanjuti lagi apa yang belum yang Bapak rasakan sebagai tantangan untuk kita lanjuti di tahun berikutnya. Dari Bapak dan juga mungkin di seputaran itu diskusi kita. Kemudian dari Bapak Kepala Dinas dipersilakan capaian raport yang mungkin kita perlu diskusikan kembali. Kita ulas sebentar Pak dari capaian-capaian yang belum optimal itu mari kita kembangkan lagi, mari kita tingkatkan lagi supaya harapannya kita bisa meningkatkan capaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam nama budaya. Rahayu, salam nama santi. Kalau memang programnya sama, mengkopi itu tidak salah, tetapi setidaknya pasti ada perubahan substansi di dalam program tersebut. Ya. Proses perencanaannya. Nah, kemudian setelah kita berhasil memahami undang-undang perencanaan dan yakin bahwa memang itu yang harus dilaksanakan. Itu bedanya responsibel dengan akuntabel. Sehingga salah satu di mana bahwa akhlak kita adalah di sana adalah akuntabel, bukan responsibel. Itu bertanggung bukan hanya bertanggung jawab. Itu kita sampaikan. Oke, demikian Pak Kali perlu disampaikan terkait dengan kebijakan di perencanaan. Yang akhiri tadi ada pantunnya, saya coba mengulang pantun dengan di sini. Bersama istri membeli nasi di warung makan milik Buria. Mari kita berdiskusi mencari solusi agar SPM Kabupaten Kelungkung menjadi pertama dan maju. Terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjutkan intinya tadi bagaimana Bapak Ibu di Dinas Pendidikan ini membuat perencanaan yang berbasis data dan tidak copy paste gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang copy paste seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu Ibu Beliau, marilah kita semangati apa sih tadi indikator-indikator yang membuat capaian kita tidak optimal. Itu penekanannya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan dengan beliau dipersilahkan. Begitu dipersilahkan Bapak dari Pak Kaban yang persilahkan untuk materi selanjutnya. Izinkan kami mengaturkan materi manfaat sesuai dengan salam kemasan. Yang pertama perlu kami luruskan ya, tadi Pak Asisten. Kalau ke Bapeda seperti ini, kalau ke keuangan begini, kita harus berjuang. Memang pernah ada dia. Ini sebenarnya ada peran kita berjuang. Yang juga pernah di OPD, ya kita harus berjuang. Apa yang diperjuangkan? Yang terhormat Bapak Asisten juga, yang terhormat juga Bapak Kepala BPKPD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang kami hormati pula Bapak Kepala BPMK Provinsi Bali. Jadi kami di sini mungkin lebih banyak ke sharing sinergitas yang kami Bapeda lakukan dengan Dinas Pendidikan yang diawali dari perencanaan. Jadi syukur sekali bahwa rapor pendidikan tahun 2024 telah keluar di bulan Februari dan disosialisasikan hari ini, diinformasikan hari ini, karena ini sejalan tentunya dengan proses perencanaan, dokumen perencanaan yang kita susun. Saat ini daerah sedang menyusun RKPD untuk tahun 2025. Jadi tentunya rapor pendidikan tahun 2024 ini dapat kami jadikan sebagai dasar untuk perencanaan 2025 bersama dengan Dinas Pendidikan nantinya. Bagaimana capaian rapor pendidikan kemudian ditindaklanjuti di Bapeda seperti itu ya Bu. Jadi intinya tidak ada yang ditolak. Berarti kan sekarang dari bagaimana dari Dinas Pendidikan untuk mengusulkan usulan-usulan apa lagi yang akan kita lakukan untuk meningkatkan capaian SPM ini dan untuk
mencapai indikator-indikator yang lain yang belum dianggarkan di Bapeda seperti itu Ibu. Sekarang dari Pak Kadis ini Pak, Bapak mau apa sekarang? Kan begitu ya, supaya bisa di Pak Kaban bisa iya, kemudian di Bapeda juga bisa diakomodir apa yang Bapak inginkan. Om Swastiastu, Om Sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rahayu serta salam rumah santri. Jadi pemahaman kita yang harus sama dalam upaya kita mencari solusi terbaik, sehingga kita mampu 64 subkegiatan di 2023 oleh pusat penilaian. Ini pola perencanaan pemerataan, tapi mengacu ke SPM. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan depan, bukan besar kecilnya anggaran, tetapi terlaksana SPM itu. Saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan momen ini menjadi momen yang bermakna, seperti yang disampaikan Pak Asisten tadi, bermakna untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti pasti akan ada diskusi. Mohon Pak Sekdes bisa mengumpulkan pertanyaan teman-teman, lalu Pak Sekdes yang menyampaikan, lalu Pak Dewan Pendidikan supaya ada juga, sehingga nanti bisa ada sharing diskusi hari ini. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan saya untuk dengan Prabu Sandi. Om Santi Santi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah ada 4 narasumber yang berbagi kepada kita semua seperti arahan Bapak Kepala Dinas tadi. Dipersilakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bapak dari Dewan Pendidikan. Bapak Ibu, itu harapan ya dari Dewan Pendidikan, bagaimana kita di pendidikan tidak hanya meningkatkan kompetensi seperti itu Pak ya, kita juga wajib bagaimana meningkatkan karakter daripada peserta didik kita. Nah, terus bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita bisa laksanakan? Bisakah kita bekerja sama dengan CSR yang ada, mungkin dengan pihak hotel atau pihak-pihak terkait lainnya? Nah, dari sekian apa yang beliau sampaikan, tentunya ada tantangan-tantangan yang ada di masing-masing OPD ini, Bapak Ibu. Di kami, di tim konsultan pusat, salah satu yang kami dapat infonya dari fasilitator Bappenas adalah khususnya terkait dengan anggaran dan peningkatan kegiatan SPM ke pelibatan dengan dinas pemerintah desa, salah satunya melalui dana ASB. Nah, kemudian sub-sub kegiatan yang berkenaan dengan salah satunya misalnya terkait dengan peningkatan pembangunan sekolah itu bisa dana-dana dinas PUPR misalnya. Bagaimana mekanisme tersebut terlaksana di Kabupaten Bengkulu. Utamanya sekali lagi untuk pemenuhan subkegiatan beserta anggaran yang ada. Dari yang rapat ini luar biasa, tepuk tangan dulu buat pelunggung ya. Pada intinya itu sudah baik. Ya, semuanya sudah baik di kantornya. Tapi ada cuma tinggal kita masih sedang ini di numerasi. Kemudian ada di APS. Nah, dari sini ini tentunya walaupun sudah baik, itu Bapak Ibu, kita melihat mana sih yang naiknya itu sangat sedikit. Kalau tadi Pak Sekdes bilang ada 0 capaiannya, itu bukan capaian ini, itu berarti tidak capaiannya sama yang tahun lalu dengan yang tahun sekarang itu sama gitu Pak. Tidak ada peningkatan. Makanya 0 itu artinya deltanya 0. Jadi nanti ada di rapot seperti itu. Ini kalau kita lihat capaian deltanya ini semua naik ini. Misalnya literasi SD, literasi SMP naik ya, walaupun kenaikannya itu seberapa. Jadi misalnya kalau kita lihat saja di literasi, yang mana yang perlu Bapak Ibu prioritas? Kalau melihat data seperti ini, SD-nya naiknya 541, SMP-nya naiknya 11,46. Berarti kita prioritas SD dulu. Walaupun sudah hijau dia, ya. Nanti data-data berikutnya seperti itu juga. Kemudian ini ada di inklusi Bapak Ibu. SD sudah baik, tetapi dia turun. Dari capaian dari tahun lalu dengan tahun sekarang itu ada penurunan. Nah, berarti itu harus kita prioritas lagi gitu. Karena ini datanya sudah diolah, raport aslinya itu silakan Bapak Ibu nanti bisa download, cermati kembali. Dan harapan kami dari BPIP, mohon nanti dari yang
indikator yang belum terpenuhi ada 44 itu dirumuskan indikator yang mana saja seperti permintaan beliau. Itu ya Pak Kadis, Pak Sekdis dari dinas. Jadi mohon nanti dituangkan. Dan tentunya diskusi kita ini luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, sudah hadir dan berbagi kepada kita semua. Dan pertemuan ini tidak merupakan pertemuan yang pertama dan terakhir. Ya, rasa cukup ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi diucapkan kepada Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu undangan semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bertemu berdiskusi pada kesempatan kali ini. Kalau sudah cukup, yang akhiri dengan Pak Santi Om Santi. Terima kasih banyak Bapak.